Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya telah dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Justru yang membuat Joko Widodo terhina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya adalah sikap pengecut dari Joko Widodo yang tidak negarawan, tidak kunjung menunjukkan ijazahnya, bahkan belakangan ya dari PDIP pun sama membuat narasi bahwa sebaiknya saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI lebih baik menunjukkan ijazahnya. Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Lepaskan Pak Jokowi. Jokowi itu masa lalu, Prabowo masa kini dan yang akan datang. Mau bersih, mau didukung oleh rakyat, mau didukung oleh umat atau enggak? Kalau mau didukung oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh umat, oleh seluruh elemen bangsa, lepaskan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ada di kilometer 50. Pak Jokowi ada di kilometer 50. Wah, Pak Jokowi mah tidak ikut-ikutan nembak, apalagi menyiksa. Pak Jokowi itu penanggung jawab, para hadirin. Bapak Ibu Netanyahu, kenal Netanyahu? Baru dihukum oleh International Criminal Court. Hukumannya tangkap. Padahal Netanyahu nggak pernah menembak, nggak pernah nyiksa, nggak pernah membakar rumah. Dia mah di istana, jalan-jalan ke sana sini, tapi perintah ICC tangkap karena genosida, war crimes atau crime against humanity yang dilakukan oleh Netanyahu adalah pelanggaran HAM berat. Kena lu Netanyahu. Menhannya juga kena. Yoav Galan, Menhan kena. Dua tah yang dihukum oleh ICC. Maka sekarang juga Jokowi harus kena. Harus kena. Netanyahu saja kena, piraku Jokowi itu kena. Kena dong. Dia bertanggung jawab atas peristiwa kilometer 50. Hayo bergerak, siap? Siap bergerak? Kemana bergeraknya? Tak bingung. Ya, mulailah ke Komnas HAM yang baru itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan yang salah itu salah, yang benar itu benar, dan kita berada di ruang pejuang kebenaran, dan mereka adalah para penjahat yang harus dihukum dengan hukum dunia. Kalau urusan akhirat sudah jelas tadi Ustadz Suhada sampaikan. Insya Allah kalau mengikuti kriteria Al-Quranul Karim, ujung-ujungnya jahanam bagi mereka. Tapi itu urusan akhirat. Tugas kita sekarang urusan dunia. Hukum dalam proses hukum dunia ini, penjarakan kalau perlu dengan hukuman maksimal, mati lu Jokowi karena kilometer 50. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjuangan kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kesini lagi 2 kali, saya nggak tahu sampai berapa kali, sampai akhirnya polisi memutuskan untuk membuka kita punya kasus dan kemudian menindaklanjuti. Saya sebagai rakyat, saya berhak marah loh melihat ujung-ujungnya ya kasus ijazah ini kok semakin sepertinya terjadi pengkhianatan, terjadi pembohongan terhadap kami rakyat Indonesia yang punya negeri ini. Dan sedihnya pengkhianatan itu
didukung oleh aparat negara yang sekarang pun masih menjabat. Jadi sebagai para polisi, institusi polisi, apakah kalian memang terlibat di balik ini atau tidak? Itu tergantung dari bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini. Saya sebagai rakyat, saya berhak loh, saya marah, saya berhak, saya kecewa karena selama 10 tahun apa yang kalian bohongi itu adalah hidup kami, nasib kami, dan membuat negeri ini berantakan dan akhirnya negara ini menjadi negara yang banyak hutang dan carut marut, yang sistem pun dirusak. Tapi dengan segala macam ini, ya memang mungkin kemarin ini sama 10 tahun itu memang kita dipimpin oleh presiden yang tidak punya capability-nya. Jadi sekarang saya menuntut pada Bapak institusi polisi untuk cepat menyelesaikan masalah ini dan terang benderang, secara adil, jurdil, dan transparan. Kami berhak tahu loh, karena kami di sini tidak gratis, Pak. Kami di sini membayar pajak yang mahal. Pajak dari rakyat untuk apa? Untuk menggaji para aparat negara. Ya, salah satunya itu adalah itu. Jadi tolong Pak, jangan lagi mengkhianati kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Kami hanya ingin menegaskan kepada Mabes Polri bahwa tolong bersungguh-sungguhlah dalam menyelesaikan masalah laporan kami, ijazah palsu atau dumas kami. Jadi sampai kapanpun ketika permasalahan ini tidak kunjung diangkat atau tidak tidak disikapin, kami akan tetap terus datang, terus kejar sampai dimanapun berada. Mau di PTS kan, mau di apaan, kami akan tetap urus. Kemungkinan juga setelah kami mungkin yang memang saat ini usianya udah pada usur, tidak akan pernah padam. Di belakang kami masih banyak ribuan pemuda atau orang-orang yang mempunyai jiwa seperti kami, ingin menegakkan keadilan, ingin membuktikan bahwa mantan presiden RI yang ke-7 itu memang betul-betul ijazah alias ijazahnya palsu. Jadi kami walaupun tidak membawa bukti sampai 500 lebih ya Pak Rijal, cukup dengan bukti yang puluhan, tetapi itu real, bukti itu fakta real, bukan bukti buat-buatan, bukan bukti apapun yang dimasukkan sebagai bukti. Intinya itu. Sekali lagi kami tekankan kepada Mabes Polri, dalam hal ini dumas kami tolong disikapin, tolong bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan semua dumas-dumas masyarakat. Jangan tebang pilih, jangan ketika ada orang yang berkuasa baru datang langsung diperiksa, langsung besokannya terus kami beberapa hari kemudian para dumas malah jadi terlapor. Itu saya rasa dari kami cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah catatan-catatan yang telah disampaikan. Intinya adalah bahwa kami masih percaya kepada Mabes Polri untuk bisa melangkah atas temuan-temuan hukum, indikasi-indikasi hukum, untuk bisa menegakkan hukum secara benar, adil, dan transparan. Yang kedua, hari ini mungkin kita bisa meningkatkan O tambahan dari 3O, asalnya Joko Widodo, kemudian Pratikno, Eko Sulistyo, sekarang tambah Pak Iman Raharjo. Saya kira ini ada 4 orang yang harus difokuskan dan dikejar kaitannya dengan pasar pramuka, yaitu Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Pak Iman Raharjo. Mudah-mudahan sekali lagi Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Pak Iman Raharjo, insya Allah akan terbukti ijazah Joko Widodo itu palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nanti kalau kita kawin terus bapakku nggak setuju gimana? Alah, kalau bapakmu nggak setuju, kita kan bisa kawin lari. Hah? Kawin lari? Iya. Orang kamu jalan sekilo aja udah ngos-ngosan, pakai lari segala. Sok-sokan. Kalau lari sambil kawin, saya kuat. Beda ya? Beda. Terus nanti walinya siapa? Wali kan banyak, ada wali kelas, ada wali murid. Ya. Maksudnya bukan wali itu, yang wali nikah itu loh. Oh, kalau nikahnya kawin lari, kita bisa pakai wali hakim. Saya terima nikahnya Solehah binti Mugiono
dengan mas kawin 2.000, 3.000, 4.000, 4.250. Bagaimana saksi? Sah, sah. Anja. Kau masih gadis atau sudah janda? Anja. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity. Anja. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Ini parah nih. Kenal Veronica Veronica yang Armstrong punya anak nona gitu. Armstrong yang biasa ambil jalan lubang jukung. Apa itu? Tapi Mama Maria Kusurami nak kasih kenal saya. Anja. Ini parah nih. Tenang, tenang. Apa cinta?